Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Mata Kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas kembali hasil buku review 14. Untuk itu, langsung saja saya perkenalkan diri saya, itu nama saya Daniel Darbali, NIM 1734030019, kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi semester 7, mata kuliah Kajian Seminar Masalah-Masalah Sosial. Adapun buku yang saya presentasikan pada siang hari ini yaitu Pasca Kebenaran. Nah, yang pertama, pada saat kebohongan universal mengatakan kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner. Nah, yang pertama, fenomena pasca kebenaran. Konsepsi kebenaran menonjol atau koherentis, dramatis, semantik, mencerminkan keragaman pendapat di kalangan filsuf tentang yang tepat teori kebenaran, meskipun sebagai nilai tampaknya sedikit membantah bahwa kebenaran itu penting untuk saat ini. Bagaimanapun pertanyaannya bukanlah apakah kita memiliki teori kebenaran yang tepat, tetapi bagaimana memahaminya tentang berbagai cara yang menumbangkan kebenaran. Sebagai yang pertama, langkah penting untuk mengaku bahwa kadang-kadang kita membuat kesalahan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya tidak benar, bermaksud untuk melakukan. Dalam hal ini seseorang mengucapkan kebohongan, bukan kebohongan karena kesalahan itu tidak disengaja. Langkah selanjutnya adalah ketidaktahuan yang disengajakan, yaitu ketika kita tidak benar-benar tahu apakah sesuatu memang benar, tapi kita tetap mengatakannya tanpa repot-repot mengambil waktu untuk mencari tahu apakah informasi kita benar. Berikutnya adalah berbohong ketika kita mengatakan kebohongan dengan maksud untuk menipu. Ini adalah tongkat penting karena di sini kita telah menyeberang untuk mencoba menipu orang lain, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu tidak benar. Menurut definisi, setiap kebohongan memiliki penonton. Ketika mungkin tidak merasa bertanggung jawab untuk mengucapkan kebohongan jika tidak ada adalah mendengarkan, atau jika kita yakin tidak ada yang akan mempercayainya. Tetapi ketika niat kita adalah memanipulasi seseorang agar percaya sesuatu yang kita tahu tidak benar, kita telah lulus dari sekedar interpretasi fakta dalam pemalsuannya. Apakah itu yang dimaksud dengan post-truth? Garis-garis antara tahapan di atas mungkin tidak jelas dan merupakan hal yang licin untuk berpindah dari satu ke tahap lainnya. Pertama kali mengatakan tidak ada percakapan pelatihan antara nasionalnya penasihat keamanan dan pejabat Rusia mungkin bisa dikaitkan dengan ketidaktahuan yang disengaja. Tetapi ketika badan intelijen sendiri kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah memberikan pengarahan kepadanya tentang hal ini, dan Drum telah menyangkalinya untuk 2 orang. Beberapa minggu lagi seseorang mulai menyimpulkan niatnya. Setelah
Drum disimpan mengulangi klaimnya bahwa dia akan memenangkan. Yang populer memilih jika bukan untuk jutaan surat suara ilegal. Javier Times membuat keputusan yang berani hanya 3 hari dalam masa kepresidenannya untuk mencetak judul yang mengatakan bahwa Drum telah berbohong. Ada hubungan menarik lainnya yang bisa memiliki seseorang dengan kebenaran dalam bukunya yang memenangkan, namun kurang ajar, namun ketat. Omong kosong, filsuf Gramsci membuat kasus itu ketika seseorang sedang omong kosong, dia tidak selalu berbohong, tetapi sebaliknya mungkin hanya menunjukkan ketidakpedulian yang ceroboh terhadap apa yang benar. Itukah yang dilakukan Drum, dan ada sikap lain yang lebih partisan yang bisa dilakukan memiliki kebenaran juga. Ketika Gidrin mengklaim bagaimana caranya kami rasa angka pembunuhan lebih penting di statistik. Payung pasta kebenaran semua tidak boleh diterima. Mereka yang benar-benar peduli tentang gagasan kebenaran, tapi bagian tersulitnya bukanlah menjelaskan ketidaktahuan, kebohongan, sinisme, ketidakpedulian, putaran politik, atau bahkan delusi. Kami telah hidup dengan ini selama berabad-abad. Sebaliknya, apa yang tampak baru di Eropa pasca kebenaran merupakan tantangan bukan hanya bagi gagasan untuk mengetahui realitas, tetapi juga terhadap keberadaan realitas itu sendiri. Ketika seseorang salah informasi atau keliru, dia kemungkinan benar akan melakukannya, bayar harganya, berharap obat baru akan menyembuhkan hati kita. Hati penyakit tidak akan membuatnya jadi. Tetapi ketika para pemimpin kita atau pluralitas masyarakat kita, masyarakat fakta-fakta dasar, konsekuensi bisa menghancurkan dunia. Saat Presiden Afrika Selatan mengklaim bahwa obat interferoviral adalah bagian dan bahwa putih dan juga lemon dapat digunakan untuk mengobati AIDS. Lebih dari 3.300 orang meninggal ketika Presiden menyatakan bahwa perubahan iklim adalah tipuan yang diciptakan oleh pemerintah Cina untuk menghancurkan ekonomi mereka. Konsekuensi jangka panjang mungkin sama menghancurkan jika tidak lebih, namun masalah sebenarnya di sini menurut saya bukan hanya konten dari keyakinan tertentu atau keterlaluan, tetapi gagasan menyeluruh tergantung pada apa yang diinginkan benar. Beberapa faktor lebih penting daripada yang lain. Bukan hanya itu, karena penyangkal perubahan iklim tidak percaya pada fakta. Mereka hanya ingin menerima fakta-fakta yang membenarkan ideologi mereka, seperti semua ahli teori konspirasi. Mereka merasa berhak atas standar ganda yang dengan mereka secara bersama percaya atau tanpa bukti bahwa ilmuwan iklim dunia adalah bagian dari konspirasi global untuk menyebar bukti pada perubahan iklim. Tetapi kemudian memilih ciri statistik ilmiah paling menguntungkan yang diduga menunjukkan
bahwa global suhu tidak naik dalam 2 dekade terakhir. Para penyangkal dan ideolog secara rutin memeluk sesuatu yang tidak senonoh standar tinggi keraguan terhadap fakta yang tidak mereka inginkan untuk percaya. Pasca kekebalan dibayangi oleh apa yang telah terjadi pada sains selama beberapa dekade terakhir pernah dihormati karena otoritas metodenya. Hasil ilmiah sekarang terbuka dipertanyakan oleh legion bukan pakar yang kebetulan tidak setuju dengan mereka. Penting untuk menunjukkan ilmiah itu hasilnya secara rutin diteliti oleh para ilmuwan itu sendiri. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan di sini. Ketika seseorang ilmuwan menemukan teori, itu yang diharapkan bahwa akan ditempatkan melalui langkah-langkah review, upaya replikasi, dan urutan empiris tertinggi pemecahan fakta yang dapat dilakukan oleh ilmiah seseorang teman sebaya. Kesimpulan, dalam beberapa kasus orang awam merasa itu adalah kepentingan mereka untuk mempertanyakan baik motif maupun kompetensi ilmuwan, dan disinilah sains penolakan lahir. Salah satu klaim paling umum yang dibuat oleh mereka yang beberapa hasil ilmiah yang tidak disukai adalah bahwa para ilmuwan yang menemukan bias pada level tertentu. Seseorang mungkin berharap bahwa pengenalan semacam ini akan efek berbahaya yang dapat dimiliki oleh keyakinan empiris atau agama politik. Investigasi empiris akan menjadi tanpa penghormatan yang tinggi standar ilmiah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.